Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri dan kita berada pada chapter 16. Di chapter ini kita akan memahami apa itu would dan should dalam berbicara. Oke? Dan Anda juga harus tahu bahwa apa itu would and should. Oke? Saya akan cerita sedikit. Oke. Would adalah bentuk lampau dari will. Ya. Will menyatakan akan di masa saat ini sekarang ini dan akan melakukannya di masa akan datang atau masa berikutnya. Would adalah bentuk lampau dari will. Contohnya seperti ini. Ibu saya menyuruh saya membeli gula kemarin karena dia akan membuat segelas teh untuk ayah saya. Coba Anda pahami. Ibu saya menyuruh saya membeli gula kemarin karena dia ibu saya ya. Karena dia akan membuat segelas teh buat ayah saya. Oke, langsung saya buat dalam bentuk bahasa Inggris ya. Dalam bentuk kalimatnya lihat. Ibu saya, my mother, menyuruh saya, ask me. Berarti kata kerja bentuk kedua. To buy sugar. Yesterday misalnya. Karena because dia akan, maka kita menggunakan kata would. Would akan membuat bahasa Inggrisnya adalah make. Ya, segelas. Saya sambung di bawah ya. A glass of tea. A glass of tea. Untuk ayah saya. For my father. Sebelumnya, would and should. Dan saya menggunakan would. Hanya kata would ya. Karena seluruh subjek menggunakan would. Nah, should hanya digunakan pada I dan we. Sangat jarang digunakan. Dan biasanya selalu menggunakan would karena should mempunyai arti yang berbeda. Nanti kita akan lihat apa itu should ya, should maksud saya tadi bukan would. Oke, lihat. Would artinya yang sebenarnya. Arti yang sebenarnya adalah would, should artinya akan. Tidak akan jika ditambah not. Jadi would not atau disingkat adalah wouldn't, dan should disingkat adalah shouldn't. Dan berikutnya adalah akankah. Tentu bertanya. Jika would atau should-nya itu berposisi sebelum subjeknya. Kita lihat ya. Contoh yang pertama. I would go to your office 3 days ago. Saya akan pergi ke kantor kamu 3 hari yang lalu. Nah, di sini ingat, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Will adalah masa atau bentuk sekarang atau bentuk present, dan would adalah bentuk lampau. Kata kerjanya tetap kata kerja bentuk pertama yang digunakan. Jadi will atau should atau shall and should harus disertai dengan kata kerja bentuk pertama. Dan itu merupakan ketetapan dalam tata bahasa Inggrisnya. Oke? Nah, jadi bukan kata kerja bentuk kedua atau ketiga atau ing. Tidak. Oke? Bentuk negatifnya dengan menambahkan kata not. I would not atau I wouldn't go to your office 3 days ago.
Saya tidak akan pergi ke kantor kamu 3 hari yang lalu. Nah, dalam bentuk bertanya, would harus berposisi sebelum subjek. Would you go to my office 3 days ago? Akankah kamu pergi ke kantor saya 3 hari yang lalu? Oke, jadi menyatakan lampau Anda tidak boleh menggunakan will, karena will adalah bentuk sekarang, bentuk saat ini. Oke, jika akannya adalah masa yang lampau, masa yang telah lewat, maka kata would untuk menyatakan akan yang harus Anda pakai. Karena would menyatakan lampau. Oke? Nah, tentu dalam bertanya pasti ada jawaban. Oke, jawabannya ya atau tidak tentu ya. Would you go to my office 3 days ago? Yes, I would. Ya, saya akan. Waktu itu. No. Tidak. I would not. Atau wouldn't. No, I would not. No, I wouldn't. Tidak, saya tidak akan. Waktu itu. Seperti itu. Nah, di sini would memberi arti akan, ya. Arti sebenarnya akan. Dan masa waktunya adalah lampau. Tapi Anda perlu tahu bahwa would and should, ya, digunakan bukan hanya memberi arti akan. Ada penggunaan would dalam bentuk pengertian yang lain. Anda ingin tahu? Mari saya tunjukkan. Oke, sekarang kita masuk ke would and should memberi arti atau maksud yang lain. Oke, lihat. Yang pertama sekali adalah would untuk maksud meminta secara sopan. Polite request. Dan would artinya adalah maukah atau sudikah. Tentu di saat kita memohon kepada orang, tentu kalimatnya dalam bentuk bertanya. Maka would artinya adalah maukah atau sudikah. Nah, jadi jika Anda memohon sesuatu kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, ya, maka kata would sebaiknya Anda gunakan. Karena would memiliki unsur atau maksud yang sopan. Oke? Contoh kita lihat. Would you help me? Maukah kamu? Sudikah kamu? Atau berkenankah kamu? Help me, menolongku. Yang berikutnya. Would you show me the car? Maukah kamu menunjukkan kepadaku mobil itu, mobil tersebut? Nah, lihat. Would artinya adalah maukah, sudikah, atau berkenankah. Ya, jadi tidak menerangkan masa waktu yang lampau. Tapi artinya adalah maukah, sudikah, berkenankah. Dan itu merupakan cara yang sopan. Oke? Nah, kita lihat berikutnya. Kata would bersama dengan kata like. Would like. Artinya adalah mau, ingin, suka. Terserah sama. Kita lihat contohnya. Saya mau. Nah, di sini would like artinya satu. Would like dua kata, tapi artinya satu. Yaitu artinya mau, suka atau ingin. I would like some pizza. Saya mau, saya ingin, saya suka. Sedikit pizza, beberapa pizza. Nah, dalam bentuk bertanya, would harus berada atau berposisi sebelum subjeknya. Karena dalam bentuk bertanya. Lihat, would you like? Artinya kembali, maukah atau sudikah. Lebih baik artinya adalah maukah, karena menawarkan. Would you like some pizza? Sukakah kamu pizza? Would-nya dalam bentuk bertanya harus berada atau berposisi sebelum subjek. Would you like? Sukakah kamu pizza? Oke? Nah, lihat. Setelah would you like, atau setelah kata would you like, adalah bendanya. Lihat, benda. Some pizza.
Sejumlah pizza. Tentu benda ya, makanan merupakan sebuah benda. Tentu akan Anda bertanya kepada saya bahwa bagaimana jika setelah would like adalah kata kerja. Setelah itu baru kata bendanya. Lihat, arti dari sini. Saya suka pizza. Ini artinya saya suka pizza. Saya ingin pizza. Jadi bagaimana jika menyatakan saya suka makan pizza? Lihat, kata kerja. Adanya kata kerja. Seperti ini. Saya yakin Anda akan bertanya seperti ini. Dan saya akan katakan seperti ini. Lihat. I suka would like makan eat. Nah, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama dan harus disertai dengan kata to. Tuh. Setelah kata like harus ada to eat. Kata kerjanya harus dengan to. Kalau di sekolah kita biasa kita dengarnya adalah to infinitive. Kata kerja dasar dengan to. Kenapa demikian? Karena like adalah kata kerja bentuk pertama. Maka kata kerja keduanya, kata kerja yang mengikuti adalah makan harus dengan kata kerja yang ditambah to. Dan itu merupakan ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Anda lihat kembali buku Anda. Ada penerangan atau penjelasan terhadap kasus ini. Ya. Jadi, I would like to eat some pizza. Saya suka atau mau makan pizza. Dalam bentuk bertanya, tetap would-nya berada di awal kalimat. Would you like makan pizza? To eat. Some pizza? Maukah kamu makan pizza? Nah, yang berikutnya adalah would bersama kata rather. Rather. Would rather. Sebelumnya saya akan katakan kepada Anda bahwa rather dalam bahasa Inggris artinya adalah agak. Would artinya mau, agak mau. Saya agak mau pena ini daripada yang satu ini. Tentu saya lebih suka pena ini. Nah, would rather artinya adalah lebih suka. Berbicara dengan kata lebih suka, tentu kita berbicara tentang sebuah perbandingan terhadap benda yang lain. Jika benda yang lain kita ucapkan, kita sebutkan, benda yang dibandingkan kita sebutkan, maka kata daripada dalam bahasa Inggrisnya adalah than. Pasti kita gunakan. Contohnya kita buat, I would rather play soccer than basketball. Saya lebih suka main sepak bola daripada main basket. Nah, kata kerja pertama adalah play soccer. Dan yang berikutnya dibandingkan dengan main basket. Nah, main untuk setelah kata then tidak perlu digunakan karena kegiatan atau pekerjaannya sama-sama main, menyatakan main. Jadi kata yang main kedua tidak perlu digunakan. Jadi seperti ini, I would rather play soccer than basketball. Nah, sudah memberi arti main basket juga. Saya lebih suka main sepak bola daripada main basket. Oke? Contoh yang berikutnya adalah he would rather learn English than watch TV. Ya, lihat. Di sini kegiatannya berbeda. Maka keduanya harus diucapkan. Dia lebih suka belajar bahasa Inggris daripada nonton televisi. Jika
kita menyatakan sebuah perbandingan, tapi benda yang dibandingkan tidak kita ucapkan, maka kata than tidak perlu kita gunakan. Bahkan benda yang dibandingkan pun tidak perlu kita ucapkan. Saya hapus. Dan ini sering kita gunakan pola seperti ini. Saya lebih suka bermain sepak bola. Saya tidak memberikan perbandingannya. I would rather play soccer. Hanya itu. Saya lebih suka belajar bahasa Inggris. I would rather learn English. Saya lebih suka tinggal di sini. I would rather live here. Jadi perbandingannya tidak diucapkan. Oke? Nah, bagaimana dalam bentuk negatifnya? Anda hanya menambahkan kata not setelah would rather. I would rather not play soccer than basketball. Saya lebih suka tidak main sepak bola daripada tidak main basket. Yang kedua, he would rather not learn English than watch TV. Dia lebih suka tidak belajar bahasa Inggris daripada tidak menonton TV. Nah, maksudnya lebih baik dia tidak belajar bahasa Inggris daripada tidak menonton TV. Itu berarti dia lebih suka menonton TV daripada belajar bahasa Inggris. Tentunya seperti itu ya. Dan Anda jangan seperti itu. Karena kita belajar bahasa Inggris. Agar bisa berbahasa Inggris tentu kita harus belajar. Lebih suka berbahasa Inggris. Oke? Nah, dalam bentuk negatifnya seperti itu. Dan hanya menambahkan kata not setelah would rather. Jika tidak ada yang dibandingkan. Sama. I would rather not play soccer. Saya lebih suka tidak main sepak bola. I would rather not learn English. Saya lebih suka tidak belajar bahasa Inggris. Lebih suka tidak belajar bahasa Inggris. Kapan kita bisa berbahasa Inggris? Dan Anda harus lebih suka belajar bahasa Inggris, oke? Saya yakinkan Anda bisa berbahasa Inggris. Oke, nah begitulah tentang would. Dan sekarang kita akan mulai tentang should. Artinya adalah seharusnya. Oke? Mari kita lihat.